Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi saudara, bapak, ibu, pemuda-pemudi dan juga anak-anakku, terkhusus dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Dagen Palur ataupun saudara-saudara seiman yang mengikuti ibadah ini, bergabung di dalam ibadah ini. Puji Tuhan, pada Minggu Paskah ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah ini dan juga sekaligus merenungkan firman Tuhan yang merupakan berita Paskah, berita yang sangat membahagiakan. Kata Paskah berasal dari kata dalam bahasa Ibrani Pesach, maka kita ucapkan Pesach. Artinya apa? Sudah lewat, melewati, ya. Kematian sudah lewat, yaitu wafatnya Tuhan Yesus Kristus, sudah berakhir dengan peristiwa kebangkitan. Nah, tetapi saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita lihat dari suasana kebatinan para pengikutnya, orang-orang percaya yang telah menerima Injil, kabar baik Yesus Kristus itu. Saudaraku, tema kita pada ibadah ini adalah memberitakan kebangkitan Kristus. Kita melihat bahwa tema ini sangat relevan dengan kondisi kebatinan kita, baik itu masyarakat Indonesia, secara khusus jemaat Tuhan di tempat ini, maupun masyarakat dunia yang dicekam oleh hantu corona. Hari-hari kehidupan kita akhir-akhir ini sungguh dicekam oleh rasa khawatir, panik, sampai ketakutan yang luar biasa. Terlebih dipicu oleh banyaknya berita buruk dengan istilah-istilah yang seram. Misalnya kita bisa melihat di kota di mana saya diutus oleh GKJ Dagen Palur untuk pelayanan perdamaian lintas budaya di Yogyakarta. Di sana orang-orang masyarakat kampung mulai melakukan apa yang disebut dengan istilah yang sangat populer saat ini, lockdown, mengunci lingkungan mereka. Ada lagi istilah yang lain, social distancing, pembatasan sosial pergaulan kita. Ya, kemudian orang pinter, ya, istilah-istilah yang asing yang selama ini tidak dikenal seperti COVID-19 yang biasanya dibaca dengan bahasa Inggris, ya, corona virus, ya, disease 19. Demikian pula istilah-istilah lain yang membuat suasana batin kita dicekam oleh rasa takut, khawatir, panik yang luar biasa. Dan saudaraku, kita melihat kabar buruk itu diperburuk lagi oleh unggahan, ya, tentang misalnya berita update data corona setiap waktu. Itu memang penting, tetapi ada efek samping dari unggahan update data corona itu. Misalnya sampai 1 April 2020 ini update data menunjukkan 1.677 positif COVID-19 ini. Nah, saudaraku, 1.677 terpapar virus corona. Bahkan yang lebih sungguh membuat orang miris, 157 orang dari sekian yang terjangkit virus ini meninggal dunia. Dan khususnya bagi kalangan Kristiani, ternyata ada 35 orang. Di antaranya yang meninggal itu adalah para pendeta dan aktivis pelayanan gereja. Salah satu adalah pendeta Gladys Janet W. Dia adalah kakak angkatan kami di kampus STT atau Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang melayani di GKI Cinere, Jakarta. Saudaraku, suasana kehidupan berjemaat kita dipengaruhi oleh berita itu. Suasana batin kita sebagai warga masyarakat dipengaruhi oleh berita-berita buruk ini. Ya, demikian pula saudaraku,
suasana kota menjadi berubah. Kami yang tinggal di Yogyakarta, saudaraku, merasakan benar. Ketika sore hari biasanya jalanan itu ramai, jam-jam kerja begitu padat dengan kendaraan. Malam hari orang jalan-jalan menikmati suasana kota. Tetapi apa yang terjadi? Tugu misalnya yang menjadi ikon dari kota Yogyakarta menjadi sepi. Kemudian juga trotoar, ya, pedestrian di Malioboro menjadi sunyi. Tempat-tempat kuliner menjadi sepi. Apalagi tempat-tempat kerja, bisnis, sekolah-sekolah, kampus-kampus semuanya sepi. Ya, karena apa? Diubah kegiatannya dengan tinggal di rumah, studi dari rumah, bekerja dari rumah. Kuliner jalanan pun menjadi sepi, tidak laku, saudaraku. Dan pedagang akhirnya juga tidak berjualan. Demikian juga kehidupan beragama di sana. Mungkin juga di Solo, kehidupan beragama pun seolah-olah terhenti. Semua kegiatan harus di rumah. Seperti saat ini, saudaraku semua mengikuti ibadah Minggu Paskah ini di rumah masing-masing, bersama keluarga masing-masing. Saudaraku, di medsos hari-hari kemarin itu ada unggahan dari sementara teman kenalan saya, dia adalah penghayat kepercayaan, entah ini humor atau benar, dia mengatakan, Pak Pendeta, jagating lelembut saja ya di lockdown, Pak Pendeta, dan roh-roh jin-jin itu menjadi kebingungan karena di lockdown, gak bisa komunikasi. Akhirnya kata dia, ini kelakar, tentu ini humor saja, ya dukun-dukun online lah yang laku karena bisa menghubungkan ya antara praktek perdukunannya dengan para jin, roh-roh lembut itu yang konon menurut kepercayaan mereka itu ada, saudaraku. Saya tidak mengajarkan ini menjadi selingan dari suasana kepanikan itu. Nah, melihat kota Yogyakarta yang sepi, melihat kota Surakarta atau Solo ini yang sunyi, ya, saya ingin mengungkapkannya dalam pembacaan puisi dari sebuah puisi yang beredar di medsos hari-hari ini, karya Haryanto Halim. Nah, ini yang versi Kristiani. Saya menemukan juga karya Said Muniruddin yang versi Islami. Nah, kita tidak mempersoalkan siapa penulis aslinya, tetapi mereka mengunggah puisi ini dengan judul Menyelami Suwung. Suwung itu kekosongan. Menyelami suwung. Vatikan sepi. Yerusalem sunyi. Tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat bubar, misa batal, jalan salib di stop, Paskah menjadi tak pasti. Litani doa berubah, air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan, ritual rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam baptis, bukan pada panggilan lonceng gereja, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada kesunyian yang bermakna. Temukan Dia. Saudaraku, puisi ini tidak menggambarkan ketika wabah corona merajalela di seluruh muka bumi, juga di seantero Nusantara, termasuk di daerah Surakarta ini, menimbulkan suasana kebatinan, ya, kesunyian seperti diungkapkan oleh penyair tadi. Saudaraku, perasaan yang sama ada pada para murid, para pengikut Yesus teristimewa yang diungkap di dalam bacaan Injil Matius pada saat ini yang kita baca, di mana para perempuan yang mengasihi Yesus dan percaya bahwa Dia adalah Sang Mesias, mereka sangat kehilangan
karena Sang Mesias yang diharapkan menjadi pembebas kehidupan mereka dari kuasa dosa, kuasa kegelapan, dari berbagai-bagai penderitaan ini, akhirnya wafat di kayu salib. Matius pasal 27, saudaraku, ayat 55-56, siapa perempuan-perempuan itu? Di sana dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Pasal 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kedukaannya masih menyelimuti batinnya, hati pikirannya tersaput oleh kedukaan yang mendalam. Mereka menengok makam, mengungkapkan ekspresi kedukaannya dan kasihnya yang mendalam kepada Yesus, Tuhan, Sang Mesias yang mereka yakini, yang ternyata kemudian tidak mampu menghadapi maut. Dia wafat, dia mati di kayu salib itu. Nah, dalam suasana batin yang demikianlah, saudaraku, akhirnya Tuhan datang. Nah, mereka diberitahu oleh malaikat. Kita bisa melihat di bacaan Injil Matius pasal 28, ayatnya yang kelima dan yang keenam. Saya bacakan sekali lagi supaya jelas walaupun saudara telah membacanya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mereka diajak melihat, dan memang gua pekuburan itu, batu penutupnya telah terguling, dan ketika mereka melihat, memang tidak ada lagi jenazah Yesus itu. Dan saudaraku, berita kebangkitan dari malaikat itu mendorong mereka untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Di sana dikatakan di ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, saudaraku, pemberitaan malaikat itu disempurnakan oleh penampakan Yesus. Di ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, kebangkitan Yesus yang kemudian sungguh mereka saksikan meneguhkan mereka bahwa kedukaan sudah lewat, karena kematian Sang Mesias sudah lewat dengan kuasa kebangkitannya dari antara orang mati. Paskah, Pesah, semua sudah berlalu. Seperti kalau kita bandingkan dengan di kitab Keluaran pasal 12 ketika tulah Allah bagi Mesir, ya, itu akhirnya lewat di setiap keluarga orang-orang Israel yang berada di pembuangan itu, yang mengikuti, ya, apa yang diamanatkan oleh Yehuwah untuk boleh, ya, mengusapkan darah domba, yaitu domba Paskah, di tiang-tiang pintu rumah mereka, dan tulah itu lewat dari rumah-rumah mereka sehingga kematian tidak menemui mereka. Kematian itu lewat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah berita sukacita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita orang percaya dari zaman ke zaman juga menerima berita kebangkitan yang sama, yaitu berita damai sejahtera oleh karena kebangkitannya itu.
Saudaraku, dalam bacaan yang pertama yang kita baca melalui petunjuk bacaan leksionari di Kisah Para Rasul pasal 10 di ayat 34 sampai 36, di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi berita kebangkitan Yesus merupakan berita damai sejahtera bagi mereka yang semula dibalut, bahkan dikuasai, dibelenggu oleh rasa kedukaan, kehilangan, kekecewaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Digantikan dengan berita kebangkitan Yesus yang telah berkarya selama masa karya penyelamatannya itu. Dari karya-karya mujizat penyembuhan, dari orang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, sekarang dinyatakan kembali juga bagi saudara dan saya orang percaya di zaman ini. Saudaraku, kalau kita melihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di sana dikatakan, Kolose pasal yang kedua ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi saudaraku, segenap saudara dan saya orang percaya pada zaman ini memperoleh kehidupan yang baru dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kematian kita karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hukuman yang mestinya adalah hukuman maut abadi digantikan dengan hidup abadi bersama Kristus. Kolose pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 1 sampai dengan yang keempat menuntun kita untuk bersama-sama mengisi hidup baru ini dengan benar dan meyakini bahwa kalau kita masih dalam kuasa dunia, dalam belenggu penyakit, bahkan penderitaan-penderitaan yang lain, ingat, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, telah membebaskan kita dengan kemenangannya atas maut, dan kita pun telah dimenangkan atas kuasa maut itu. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan keempat, mari kita ulang baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hendaknya ini meneguhkan iman saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anakku di dalam Tuhan Yesus. Walaupun kita berada dalam kehidupan yang seolah-olah dicengkeram oleh wabah corona, dicengkeram oleh kuasa kematian, penderitaan, sakit, penyakit, yakin bahwa Yesus telah menaklukkan kuasa-kuasa dunia itu dan mengaruniakan kemenangan, pembebasan. Endingnya adalah kehidupan dalam kemuliaan Dia kelak di surganya. Saudaraku, oleh karena itu mari di Minggu Paskah ini, di tengah suasana yang masih mungkin menggelayut dengan kedukaan, ketakutan, kepanikan karena wabah corona, kita dipanggil untuk mewartakan kebangkitan Kristus bagi yang terbelenggu derita. Kisah Para Rasul pasal 10
yang menjadi bacaan kita tadi menegaskan bahwa yang pertama, saudaraku, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 38, seperti Petrus kita telah menerima amanat pemberitaan firman, kasih dan kuasa kebangkitan Kristus bagi semua orang. Amanat ini harus kita laksanakan sebagai orang-orang yang telah menerima kuasa kebangkitan Kristus, pembebasan dari belenggu dunia, belenggu dosa ini. Saudaraku, kita diingatkan sekali lagi, firman yang kita beritakan adalah damai sejahtera oleh Kristus Yesus yang telah bangkit dari kematiannya dan berkuasa membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk menang atas kuasa dosa, atas segala derita di dunia ini. Oleh karena itu, beritakanlah kabar baik. Ya, di medsos itu sering semasa wabah corona ini mewabah kemana-mana, yang diberitakan adalah terpapar penyakit, tertular dengan sebutan suspek, ya, sudah terpapar, kondisi berat, tidak tersembuhkan. Kemudian selain bahasa suspek tadi, ada istilah, ya, ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan endingnya dari sekian angka yang terpapar atau terjangkit wabah corona, disampaikan di situ yang meninggal, lalu yang sembuh, berapa angka-angka yang ada di sana. Saudaraku, di daerah kami, tempat pelayanan di Yogyakarta, per 1 April itu yang terpapar wabah ini adalah 224. Nah, itu yang positif, yang suspek tadi 28 orang. Ya. Kemudian ternyata yang sembuh hanya 2 orang. Yang 3 meninggal dunia, yang lain masih harus dirawat. Nah, saudara-saudara, itu berita negatif. Mari kita ubah dengan berita Paskah ini, beritanya menjadi positif. Akan ada kesembuhan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tren wabah corona akan menurun terus dan akhirnya hilang. Pemulihan denyut kehidupan akan kembali terjadi. Kota kembali hidup. Surakarta atau Solo ini akan kembali hidup. Yogyakarta kembali hidup. Sekolah-sekolah kembali berdenyut dengan aktivitas studi. Kantor-kantor, perusahaan dengan kerja. Tempat-tempat pariwisata menjadi ramai. Dan lagi, saudaraku, ini yang penting, ya, kota menjadi hidup kembali. Maka puisinya sebagai penutup khotbah ini, ya, bukan judulnya menyelami suung, tapi menyelami damai. Ya, menyelami damai sejahtera. Saya bisa katakan di sini, mengulang puisi itu sebagian, ya, menjadi diubah begini. Vatikan tak lagi sepi, Yerusalem bernyanyi, gereja dibuka kembali, jemaat bersekutu kembali, kebaktian diselenggarakan berkali-kali, jemaat rajin mendatangi. Amin, saudaraku. Ya, jika besok ibadah-ibadah kembali diselenggarakan, ya, kita akan boleh berbondong-bondong ke gedung gereja, bersekutu bersama dan bernyanyi. Lagunya saya mengajak, ini lagu sederhana, bersorak-sorai bagi rajamu. Hanya kata itu yang akan kita nyanyikan. Yuk semua Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak semua menyanyi, ya. Ya, mari kita menyanyi. 1, 2, 3. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Terakhir penutup, teriakan, katakan, Paskah, Pesah, merdeka di dalam kebangkitan Kristus. Mari katakan sekali lagi, Paskah, Pesah, merdeka di dalam kebangkitan Kristus. Amin.